Jadi untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita harus usahakan. Kita harus usahakan. Dengan cara apa? Hari-hari kita bicarakan. Hari-hari kita bicarakan apapun kejadiannya, apapun takdirnya, kita usahakan ingatkan diri kita pada Allah, ingatkan anak istri kita pada Allah, sahabat atau orang yang berinteraksi dengan kita ini pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi latihan kita dakwahkan, kita bicarakan, kita dakwahkan. Karena hari ini apa yang sering kita bicarakan itu akan keluar daripada, bahkan akan wujud daripada akhlak kita. Akan masuk dalam hati, akan wujud dengan akhlak. Jadi apa yang sering kita bicarakan, kalau ketika masalah datangkan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, misalnya suami istri, ya kan, tiba-tiba suaminya marah-marah dengan istrinya, ya kan, ketika si istri ingat pada Allah SWT, tidak akan ikut marah. Yang buat suami saya marah Allah, yang mentakdirkan dia marah-marah Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi apapun bentuknya dalam kehidupan kita, ketika kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita tenang, hidup kita lapang. Pasti hati kita tenang, hidup kita lapang. Jadi pentingnya kita senantiasa belajar mengingat Allah Subhanahu wa taala 24 jam dalam kehidupan kita. Dari mulai kita bangun tidur, kita diajarkan untuk mengingat Allah. Sehingga doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Langsung disuruh kita muji Allah. Alhamdulillahilladzi, ya kan, puji syukur bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan hamba setelah mematikan. Disuruh ingat Allah bangun tidur. Kita akan makan, kita pun diperintahkan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saat makan begitu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Saat kita hendak keluar daripada rumah, kemudian masuk daripada rumah, hendak memulai aktivitas kita, ya kan? Maka disunahkan semuanya diawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita harus usahakan. Kita harus usahakan. Dengan cara apa? Hari-hari kita bicarakan. Hari-hari kita bicarakan apapun kejadiannya, apapun takdirnya, kita usahakan ingatkan diri kita pada Allah, ingatkan anak istri kita pada Allah, sahabat atau orang yang berinteraksi dengan kita ini pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi latihan kita dakwahkan, kita bicarakan, kita dakwahkan. Karena hari ini apa yang sering kita bicarakan itu akan keluar daripada, bahkan akan wujud daripada akhlak kita. Akan masuk dalam hati, akan wujud dengan akhlak. Jadi apa yang sering kita bicarakan, kalau kita bicarakan misalnya tentang kebendaan, tentang rumah mewah dan lain sebagainya, maka yang akan masuk dalam hati kita ini tentang kebesaran rumah tadi. Tentang kebesaran rumah dan akhlak yang akan kita kerjakan, usaha untuk mewujudkan kebesaran rumah. Usaha untuk mewujudkan kebesaran rumah. Jadi berhati-hati dalam bicara, kata ulama hikmah katakan, berhati-hati kalian dalam berpikir, berhati-hati kalian dalam merisau, karena risau ini akan menimbulkan pembicaraan. Dan dari istiqomah pembicaraan akan menimbulkan akhlak tadi, akan menimbulkan akhlak. Jadi makanya penting kita bicara tentang Allah hari-hari. Ketika nanti anak kita akan sekolah misalnya, kita kasih dia uang, maka ketika kita memberikan uang dengan anak kita, nah ini uang dari Allah, lewat bapak, lewat mama, ya kan? Jadi bapak mama ini mengajarkan anak kita bahwa saya ibu, saya ayah hanya perantara rizki dari Allah, hanya perantara rizki. Ingatkan anak kita yang maha pemberi rizki Allah, sehingga kalau kita meninggal dia tidak stres. Tapi kalau dia meyakini sang maha pemberi rizki adalah ibu saya, sang maha pemberi rizki adalah bapak saya, ayah saya, maka ketika ayah ibunya meninggal dia berbuat warisan.
Karena ini peninggalan dari Sang Maha Pemberi rizki katanya. Harus diperebutkan warisan ini dia bilang. Halal haram dihantamnya dengan berbagai cara. Dudi dia yasinin kita. Nantilah yasin untuk ibu bapak saya, yang penting warisannya saya amankan, sertifikatnya saya balik nama loh. Na'udzubillah, jangan sampai seperti ini. Ini kenapa terjadi seperti ini? Karena pendidikan dari orang tua tidak pernah mendidik anaknya tentang Allah. Benar ya Allah. Ini jadi mendidik diri dia, mendidik orang tua kepada anaknya seolah-olah bahwa aku nih ibu kamu yang maha pemberi rizki, aku nih ayah kamu sang maha pemberi rizki, sehingga anak dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga anak dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita siapkan makanan mungkin untuk anak-anak kita, ya kan, ketika dia bilang mama, ini alhamdulillah enak makanannya mah, ya kan, alhamdulillah nah, Allah yang ngasih rasa enak. Allah yang ngasih rasa enak. Coba hari ini makanan mama nih diantarkan ke Sudarso dengan orang yang sakit, suapkan dengan dia, pasti dia bilang tidak enak. Berarti Allah yang ngasih hantar rasa enak dengan kamu, Allah juga yang bisa hantar rasa tidak enak dengan orang lain. La ilaha illallah. Ingatkan dia Allah. Sehingga pendidikan kita hari ini ketika kita bicara tentang Allah, maka Allah yang akan masuk dalam hati kita, kebesaran Allah SWT yang akan masuk dalam hati kita, dan menjadi asbab masuknya kebesaran Allah ke dalam hati orang yang berinteraksi dengan kita. Orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Maka perintah awal kita adalah dakwah ilallah, dakwah tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya hari-hari kita bicarakan ummahatus sifat, Allah al-Bashir, Allah as-Sami, Allah al-Alim. Ya kan, bahwa Allah ini yang maha melihat, Allah Subhanahu Wa Taala ini yang maha mendengar, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. 3 asma Allah ini kita ajarkan dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan umat nih, Masya Allah. Maka maksiat tidak akan terjadi. Maksiat tidak akan terjadi. Kenapa sekarang banyak pencurian, banyak perampokan? Karena penjahatnya tidak merasa dilihat Allah, merasa dilihat makhluk. Ketika makhluk sudah tidur semua, tidak ada yang melihat dia. Padahal Allah SWT maha melihat. Ya kan, Allah SWT maha melihat. Kenapa banyak orang berdusta, memfitnah, menggibah dan lain sebagainya? Karena dia lupa kalau Allah SWT maha mendengar. Mungkin dia menggibah daripada tetangga dia yang kanan. Tetangga dia mungkin tidak dengar, tapi Allah mendengar gibahan dia. Allah mendengar fitnahan dia. Allah mendengar perkataan buruk dia. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Dan setiap kebaikan yang kita perbuat mutlak sempurna akan balik kepada kita sendiri. Pelaku kebaikan akan merasakan balasan dari kebaikan yang dia perbuat. Begitu juga sebaliknya, pelaku kejahatan akan mendapatkan balasan daripada kejahatan yang dia perbuat. Maka sehingga usaha kita mewujudkan agar kita menjadi hamba yang senantiasa bisa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, hari-hari ini kita bicarakan, kita dakwahkan. Kemudian kita latih zikir kita dengan pemaknaan. Dengan pemaknaan. Hari ini kita bertasbih subhanallah, 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 subhanallah 1000 kali. Tetapi ketika dia melafazkan subhanallah, yang diingat tokonya. Pernah tidak kita mengingat ketika kita lapaskan subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang menjaga diri hamba dari makanan haram. Subhanallah, maha suci. Langsung kita teringat, maha suci engkau ya Allah yang menjaga lisan hamba hari ini tidak memfitnah, menggibah, bicara buruk. Subhanallah lagi kita lafazkan, hati kita langsung mengatakan maha suci engkau ya Allah yang menjaga hamba dari perbuatan kezaliman. Langsung ketika melafazkan subhanallah, pemaknaannya maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga kesucian kita hari ini, sehingga kita mendapatkan hidayah. Sebab hidayah masuk karena bersihnya hati. Tertolaknya hidayah masuk karena gelapnya hati. Maksiat terjadi, rumus gelap itu hadirin, gelap ini terjadi karena tidak ada cahaya. Itu rumus fisika. Gelap terjadi karena tidak ada cahaya. Begitu juga maksiat. Hari ini ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang narkoba, anak durhaka dengan orang tua, kemudian apa dan lain sebagainya. Maksiat terjadi karena ketidakadaan cahaya hidayah.
ketidakadaan cahaya hidayah. Tapi kalau ada cahaya hidayah dalam hati dia, maka dengan sendirinya maksiatnya akan hilang. Tidaklah seorang mencuri, kata Rasulullah, kecuali dia tidak beriman pada Allah. Jadi di saat itu imannya lepas. Nah, di saat itu imannya lepas. Jadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menzikirkan subhanallah, maka langsung hati kita mengingat Maha Suci Allah. Ketika kita menzikirkan alhamdulillah, ya kan? Langsung hati kita mengingat puji syukur bagi Engkau ya Allah yang masih memberikan nikmat kepada hamba. Masih bisa bernafas. Udara yang masuk tidak kebanyakan, tidak terlalu kurang. Coba hari ini kita bayangkan, kalau udara ini kebanyakan masuk ke paru-paru, jengap-jengap. Nah, coba kita berdiri depan kipas angin, dihidupkan kencang-kencang, tempelkan hidung kita depan situ. Nah, udara masuk kuat tuh ya kita pusing. Atau kita ambil kantong plastik, tutupkan ke muka kita. Wah, enggak ada udara tuh, bagaimana jengap-jengap. Mintanya satu ya tuh, dikasih uang 1 miliar pun enggak mau. Minta lepaskan plastiknya gitu. Nanti boleh dicoba lah, masukkan kantong plastik ke kepala, ya kan, diikat. Mau enggak uang 1 miliar, enggak akan mau. Mintanya satu aja, buka kantong plastiknya. Nah, jadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ketika kita zikirkan, langsung hati kita ini memuji Allah. Langsung bersyukur pada Allah yang masih mengamanahkan nyawa pada kita. Allah masih panjangkan umur kita. Jangan berbangga ketika panjang umur. Orang yang panjang umur cenderung panjang dosanya, cenderung banyak dosanya. Maka orang-orang yang disayang Allah pasti cepat meninggalnya. Nah, kenapa kita hari ini panjang umur? Makasih banyak dosa. Nah, jadi dipanjangkan umur berarti dikasih kesempatan untuk tobat. Dikasih kesempatan untuk tobat. Kemudian hadirin ketika kita melafazkan zikir Allahu Akbar, ya kan, langsung hati kita memuji Allah, mengingat Allah, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat miskin dengan masalah kita, dengan hutang-hutang kita, dengan penyakit kita, tapi betapa maha besar Allah Subhanahu wa taala untuk perkara yang tidak kita minta Allah kasih. Apalagi perkara nih yang tidak kita minta Allah kasih. Hari ini pernah tidak kita berdoa, ya Allah hari ini buat mata saya bisa melihat, buat telinga saya bisa mendengar, buat mulut saya bisa bicara, buat jantung saya bisa berdetak, paru-paru saya udaranya pas, darah saya mengalir bagus. Untuk yang tidak kita minta Allah kasih. Apalagi kalau kita minta, perkaranya kita tidak mau minta, sombong, ya kan? Yang tidak kita minta ya Allah kasih. Betapa repotnya kita manusia ketika semuanya harus minta dengan Allah. Mungkin kita semua ini tidak akan keluar dari masjid ini, tidak akan selesai dari atas jadah. Ya Allah hari ini pokoknya mulutnya bisa ngomong, telinga bisa dengar, mata bisa melihat, air mata keluarnya di mata, air darah di dalam badan. Jangan sampai ketukar ya Allah, kalau seumpama air darah ke mata jadi nangis darah. Kan tidak selesai. Tapi untuk yang tidak kita minta Allah kasih. Jadi ingat Allah setiap zikir kita. Jadi yang diinginkan Allah bukan sekedar kuantitasnya, tapi kualitas daripada zikir kita. Bukan 1000 kalinya melafazkan Allahu Akbar, bukan 1000 kalinya subhanallah, tetapi satu subhanallah dengan pemaknaan peresapan dalam hati mengingat Maha Suci Allah. Ini lebih baik daripada 1000 subhanallah yang diingat toko dia. Sholat. Bukan subhanallah, sholat jadinya. Biasanya mau cepat ngejar target 1000 tadi. Yang diinginkan dari zikrullah ini, ingat pada Allahnya. Utamakan kualitas zikir kita. Ketika kita lapaskan astaghfirullahalazim, zikir kita Masya Allah. Ingat tadi barusan ngomongkan orang, barusan bicara yang sia-sia. Apa yang bicara sia-sia? Ulama katakan ada laki-laki lewat atau perempuan lewat, bajunya koyak dikit, kita bilang itu baju orang tuh koyak dikit, itu udah bicara sia-sia dan itu bagian dari ghibah. Kita ngomongkan dia bajunya koyak dikit tuh, itu udah bagian ghibah, ya kan? Nah kalau bajunya tidak koyak lebih parah lagi, fitnah namanya. Kita ngomongkan baju dia koyak padahal bajunya tidak koyak, tidak sesuai fakta, fitnah. Kalau sesuai fakta, ghibah, ya kan? Istighfar kita Masya Allah, pemaknaan astagfirullahaladzim, ya Allah minta ampun ya Allah, tadi salah melihat yang bukan mahram.
Begitu dipandang dari kanan ke kiri, ngikut mata saya, Allah astagfirullahalazim, istighfar, ya kan? Kemudian astagfirullahalazim, tadi salah, ya kan? Lupa, benar. Ketika istighfar kita, ingat pada Allah, langsung ingat pada dosa-dosa kita. Nah, ketika bersalawat dengan Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung ingat perjuangan Nabi. Langsung kita minta ampun, mungkin belum sempurna mengamalkan daripada tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi. Ini yang diharapkan, kita melatih diri. Setelah kita mengawali dengan perbanyak bicara tentang Allah, mendakwahkan tentang Allah, yang kedua kita latih zikir kita dengan zikir yang berkualitas, zikir dengan pemaknaan, peresapan. Makanya langkah awalnya tahu dulu arti dari zikirnya. Subhanallah itu artinya Maha Suci Allah, ya kan? Kemudian kita bisa meresapinya ketika tahu artinya, ya kan? Melatih diri kita untuk berzikir dengan meresapi daripada makna-makna zikir kita. Nah, kemudian yang ketiga kita buat pengorbanan. Nah, kalau latihan di rumah terkadang susah, maka tuan-tuan yang keluar di jalan Allah ini, masya Allah ini hamba-hamba Allah yang soleh, yang sedang mentaati Allah, menghidupkan sunnah, sebenarnya sedang melatih zikir di masjid selama 40 hari. Agar fokus bisa pemaknaan benar-benar zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ini minta doakanlah nih, mau latihan nggak sebenarnya nih, ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan saya ini bisa keluar gak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan yang benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah daripada kedoifan saya pribadi.